kami dari Kosaka, Koperasi Santri Kalong, membangun dan bersaudara, bersatu padu dalam cinta. Ciptakan kerumunan kuat, iman yang teguh bersama, demi satu tujuan sejahtera, penuh berkah hidup bahagia. Kosaka, oh Kosaka, ikatan erat selamanya. Kosaka, oh Kosaka, bersama kita berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli minyak buat goreng opak. Ibu-ibu jamaahnya banyak, jawab salamnya kurang kompak. Sing kompak, sing semangat nggih. Udah pada makan toh? Ya, sing semangat. Yang jawab salamnya kompak, semangat. Saya doakan semoga yang punya utang, utangnya bisa lunas. Amin. Hidupnya semakin sukses. Amin. Hidupnya bahagia. Anak-anaknya, keturunannya, cucu-cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya, sing kompak, semangat, biar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi kompaknya satu kali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah jawab salam semua. Insya Allah yang hadir jawab salamnya kompak, senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingganya alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita semua bisa berkumpul di majelis ilmu ini untuk senantiasa bertolabul ilmi, untuk senantiasa meningkatkan ikatan tali silaturahim ukhuwah Islamiyah. Itu semua semata-mata atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita semua tidak bisa hadir di majelis ilmu ini. Apalagi sebelum berangkat, ya kita diuji dulu, dicoba dulu dengan adanya apa? Hujan turun. Kan kalau orang males nggak mikir untuk tolabul inilah, enakan di rumah gak usah berangkat. Ya mendingan di rumah saja, gampang nanti alasan ke pengurus biar alasan hujan, kan gampang, simpel toh. Tetapi alhamdulillah walaupun hujan, ibu-ibu hatinya terus tergerak untuk mengikuti acara rutinan. Ini salapanan nih.
Atau apa ini? Sebulan sekali ya. Acara sebulan sekali, walaupun hujan tetap berangkat kompak untuk menghadiri acara Kosaka ini yang sudah berkomitmen untuk setiap 1 bulan sekali dilaksanakan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tidak rugi, insya Allah tidak rugi kita datang ke sini. Yang ada nanti adalah beruntung, beruntung, beruntung. Apalagi ini bekal buat kita nanti di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah kita haturkan, sampaikan, SMS-kan, selalu membaca salawat. Kalau zaman sekarang, zaman WA, kalau SMS selalu membaca salawat. Ya, kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu anggota Kosaka Pondok Pesantren Al-Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai, Al-Fakir izinkan ingin menanyakan kabar jenengan. Gimana kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Apa ini? Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah mati nih. Insya Allah sehat jasmani dan sehat rohaninya. Sehat jasmani, alhamdulillah jenengan sehat bisa datang hadir ke sini. Ya, sehat rohani, walaupun jenengan sudah sehat jasmaninya, kemudian rohaninya, rohani itu berhubungan dengan hati. Ya, jenengan tetap tergerak hatinya datang ke pondok pesantren ini untuk bertolabul ilmu. Berarti jelas sudah sehat jasmani dan rohaninya. Semoga kita semua tetap bisa istiqomah, disehatkan badannya, disehatkan jasadnya, tentunya disehatkan rohani kita, hati kita, sehingga kita tetap semangat dalam melaksanakan kebaikan, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan ditinggalkan tahun 2024. Tidak terasa bulan Desember akan meninggalkan kita. Dan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2025. Gak terasa, perasaan baru kemarin 2024. Dah tinggal berapa hari lagi? Ini udah tanggal 29. Ya, tinggal 2 hari lagi. 2 hari nggih? 2 hari lagi sudah tahun baru. Ya, berarti usia kita juga semakin bertambah. Semakin berkurang bertambah, tapi aslinya berkurang. Terus apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Jelas perintah Allah itu kapanpun, dimanapun, kita itu dituntut untuk selalu bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya apa? Artinya kita harus senantiasa berintrospeksi diri kita agar apa? Agar biar lebih baik lagi. Kalau kita sekarang mengikuti tahunnya tahun Masehi, kita sebentar lagi ditinggalkan tahun 2024, maka kita harus introspeksi diri. Apa yang telah kita perbuat selama tahun 2024?
Apakah amal kebaikan lebih banyak atau keburukan, kejelekan? Keburukan atau kejelekan, atau kita lebih banyak maksiatnya? Itu yang harus kita perhatikan. Karena Allah itu memerintahkan kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Kan ada pepatah, ibu udah kenal semua. Hari ini harus bisa lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Itu yang harus diperhatikan. Makanya menjelang tahun baru ini, menjelang pergantian tahun baru ini, yuk kita sama-sama tingkatkan lagi keimanan kita, tingkatkan lagi sikap kita untuk tetap menjadi orang yang baik, untuk terus menjadi orang yang baik. Itu yang perlu kita lakukan. Tahun depan, tahun yang akan datang, kita harus lebih baik lagi. Ibadahnya harus lebih baik lagi. Apalagi di tahun Masehi ini ujiannya itu berat, pinter. Setan ingin banyak melihat umat Islam itu tergelincir. Banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang non-muslim menginginkan agar orang-orang Islam, kita semua sebagai orang beriman, tak disadari, tak sadar kita bahwasanya tergelincir. Coba bandingkan di bulan Desember ini, ya. Makanya seharusnya kita harus lebih berhati-hati, Bu. Harus lebih waspada. Sebab apa? Coba bayangkan. Di bulan Desember ini ada, ya, tiba-tiba ada perayaan hari raya apa, Bu? Hari Natal. Hari Natal itu apa, Bu? Hari perayaan kelahiran Tuhannya orang Kristiani yang dikenal dengan Yesus Kristus. Ya, mereka orang Kristen bersukacita, bergembira. Ya, bahkan mereka memberikan promo-promo, memberikan iklan-iklan bahwasanya agama Kristen adalah agama kasih sayang. Bahkan dituntut dengan dasar dalil bertoleransi, umat Islam di seluruh mengucapkan selamat hari Natal. Padahal sudah jelas guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya, mengharamkan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Ibu MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah tegas melarang diri kita untuk mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa? Karena jelas kalau kita mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara non-muslim kita, kepada orang non-muslim atau orang Kristiani, sudah jelas secara tidak sadar kita sudah mengakui bahwasannya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Tuh. Padahal simpel, Bu. Ya, selamat hari Natal. Tuh harus diperhatikan. Tapi itu semua digaungkan dengan dalil asas bertoleransi. Sedangkan kalau sudah urusan agama, kalau sudah urusan akidah, ya, agamaku agamamu, agamamu agamamu, agamaku agamaku, nggak bisa ditoleransi. Ya, agama Islam ya agama Islam, agama Kristen agama Kristen. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW saat itu disuruh oleh pemimpin Quraisy, ya, pemimpin Quraisy untuk masuk agama mereka. Saking susahnya Nabi Muhammad dianjurkan untuk masuk agama mereka, menyembah berhala, sampai ditawarkan, ya mbok, bahasa kasarnya, ya mbok, sekali-kali kamu Muhammad ikut agamaku, hari ini ikut agamaku, ya, besok aku nggak apa-apa deh ikut agamamu, ikut agama Islam. Atau sebaliknya, ya, seandainya hari ini kami semua ikut agamamu, besok giliran kamu ikut agamaku. Jadi seling-selingan. Tapi Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, seandainya apa? Matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan
kiriku, aku akan tetap berpegang teguh memeluk agama Islam. Aku akan tetap memeluk agama Islam. Itu yang harus diperhatikan. Makanya di bulan Desember ini sebenarnya ujian bagi kita untuk senantiasa ya berhati-hati dalam bertoleransi. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita hidup di kampung, ya. Alhamdulillah kita hidup di kampung, jadi jarang-jarang yang ada orang non Muslimnya, orang-orang Kristen. Tapi mohon maaf, ini hanya buat pelajaran buat kita semua. Jangan sekali-kali kita ikut-ikutan seperti orang Kristen. Apalagi mau ikut-ikutan datang gereja, ikut-ikutan nyanyi-nyanyi atau berdoa di gereja. Karena nyata real, kalau ibu lihat di medsos, di media sosial, ada di gereja itu mengucapkan salam, bahkan nyanyi ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman. Tuh di gereja coba dengan dalil bertoleransi, bahkan assalamualaikum sambutan di situ. Padahal Nabi kita sudah jelas dan tegas. Ya mohon maaf, dengan dalil bertoleransi tetap salah. Ya, karena tetap agama kita agama Islam. Bahkan guru kita Abi Yusuf Ismail Al-Hadid sudah menegaskan kepada kita, kita harus bangga menjadi orang Islam. Siap mati demi Islam, sampai mati tetap Islam. Itu ajaran doktrin dari guru kita Abi Yusuf Ismail Al-Hadid. Maka yuk bermuhasabah diri agar diri kita jangan sampai terpeleset. Hadirin jamaah, ibu-ibu, anggota Kasaka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut? Lanjut. Karena sudah jelas nggih, Bu. Allah itu di awal sudah Al-Fakir katakan, kita itu dianjurkan untuk selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri. Bahkan di Al-Qur'an sudah ditegaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Ibu semuanya beriman enggak? Ibu beriman enggak? Ya. Itu secara tidak langsung Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Coba nanti kalau saya katakan hai orang-orang yang beriman, ibu bilang hai, ya, nggak apa-apa. Itu Allah manggil kita, ya. Secara tidak langsung kalau kita mau ngaji, interaksi, memahami, seharusnya kita berinteraksi, itu ngaji yang benar. Jadi kalau ketika ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu kan secara tidak langsung Allah memanggil kita semua, maka secara langsung hai. Makanya ini ilmu, ya. Kata guru Al-Fakir, kalau kita menemukan ayat ya yang berhubungan dengan orang-orang yang beriman, yang intinya ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhannas, ibu dalam hati, hai orang-orang yang beriman, jawab hai atau ya. Ya, karena di Indonesia saja betul menggunakan kata hai. Jadi kita coba interaksi ya, interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai. Yang kompak ibu. Hai orang-orang yang beriman. Hai. Tuh, Allah manggil kita hai, berarti ya. Bahasanya pun bahasa kekeluargaan, bahasa gaul tuh Allah manggilnya. Biar apa? Allah pun pengen sama kita, pengen dekat. Jadi Allah itu pengen dekat dengan kita, Ibu. Ya. Allah itu pengen dekat dengan kita. Makanya Allah itu selalu menunggu kita, Ibu. Ya, kita disuruh untuk berdoa. Tujuan apa? Biar kita dekat dengan Allah. Makanya kalau kita perhatikan artinya pun udah jelas tuh. Hai. Biar apa?
biar kelihatan lebih dekat, biar dekat lebih kekeluargaan. Tuh bahasa Al-Qur'an tuh. Allah ya, sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, itu tuh. Hai kan? Bertakwalah kepada Allah. Tuh, setelah Allah memanggil kita orang beriman, cuman disuruh apa? Suruh bertakwa. Itu Ibu. Takwa itu apa sih? Kan jelas, takwa itu bisa diartikan takut sama Allah, bisa diartikan semakin dekat dengan Allah. Takwa bisa diartikan semakin taat kepada Allah. Cuman itu perintah Allah itu. Artinya apa? Yuk, setiap hari kita terus memperbaiki diri kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih dekat lagi dengan Allah. Kalau kita sudah terasa jauh dengan Allah, ya deketin lagi. Tuh, karena setiap hari Allah manggil, hai orang beriman, hai orang beriman. Itu hampir setiap hari Allah seperti itu. Tuh, di dalam Al-Quran tuh memanggil kepada kita. Bahkan ya ayuhan nasu, ya ayuhan nas, hai orang-orang, hai manusia, ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum. Tuh jelas, wahai manusia, sembahlah Allah, bertakwalah Allah. Tuh perintahnya sama. Ketika Allah memanggil versi manusia pun sama, intinya suruh beribadah kepada Allah. Apalagi kita yang sudah mempunyai titel orang beriman, disuruh apa? Suruh bertakwa, artinya suruh dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaknya kalian memperhatikan apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Tuh. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita untuk diri kita, untuk introspeksi apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Arti untuk hari esok itu diartikan akhirat. Artinya apa? Untuk akhirat, bekal untuk akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini kan nggak selamanya, betul Ibu? Betul. Ya, nggak selamanya kita di dunia ini. Paling lama berapa sih? Ya, nggak ada yang tahu kan? Tapi kalau kita berpacu pada Nabi kita, cuman berapa Ibu? Nabi kita 63 Ibu. Di sini udah ada 60. Ada, berarti 3 tahun lagi siap-siap Ibu. Ya, tuh. Ada yang udah lebih? Udah lebih itu bonus. Tapi udah siap-siap Ibu. Ya, tuh ada yang 75 itu bonusnya udah banyak. Ya, bersyukur artinya apa? Allah masih beri kesempatan Ibu. Kalau dia lebih 63 sampai 70 tadi 75, artinya apa? Manfaatin. Ya, untuk apa? Muhasabah diri, memperbaiki diri, tingkatkan ketakwaan, bukan malah main-main. Malah santai-santai. Mulai ikut-ikut joget-jogetan sama cucunya TikTokan ya gitu ya. Ya. Atau malah selfie-selfian. Ya. Jangan. Artinya apa? Ketika Allah kasih bonus usia kita lebih 63, itu artinya apa? Allah ngasih bonus, siapin lagi yang lebih banyak lagi amal baiknya itu. Lebih banyak lagi ibadahnya. Atau suruh bertobat lagi. Tuh. Itu kalau kita mau introspeksi diri, mau bermuhasabah diri. Tapi rata-rata kan kita 63. Ya, walaupun umur tidak ada yang tahu. Ya, sehat nggak jaminan Ibu. Sehat, kecil, dewasa nggak jaminan. Banyak kok yang muda yang meninggal dunia, banyak. Bahkan lebih banyak yang muda yang meninggal. Kalau sudah tua ya memang udah kodratnya, mohon maaf nggih. Ya, kalau udah 60, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek itu memang tanda alamnya. Sudah tandanya memang suruh gantian. Tetapi nyatanya usia itu hanya hak prerogatifnya Allah, hanya Allah yang tahu. Maka kita harus terus bermuhasabah diri, introspeksi diri. Hari ini harus bisa lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Tuh, tadi sudah diinstruksikan suruh bertakwa. Setelah kita dekat kepada Allah, coba diingat-ingat apa aja sih yang sudah kita siapkan untuk hari esok.
Terus ditambah lagi wattaqullaha. Dan kata Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ditambah lagi, diingetin lagi. Yang namanya manusia, manusia itu tempatnya lupa. Kan imannya naik turun. Kadang sekarang semangat, besok melempem. Tapi itu manusia. Tapi kata Allah, tuh, saking sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman, tuh diingatkan lagi, bertakwalah kepada Allah. 2 kali kata-katanya ini dalam 1 ayat. Artinya apa? Hidup dunia ini disuruh bertakwa, takwis. Takwa itu dekat kepada Allah. Nggak suruh pinter, bukan. Cuma suruh taat kepada Allah. Terus ditegaskan lagi, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi Allah tahu apa yang kita kerjakan sehari-hari. Ya, tahu. Walaupun kita umpet-umpetan tahu. Ya. Tahu. Makanya ayo, sedikit apapun, sesibuk apapun, terus bermuhasabah diri, introspeksi diri, terus berbuat baik, terus memperbaiki diri kita. Karena Allah tahu apa yang kita kerjakan. Kalau orang, manusia, tetangga, atau siapapun, mungkin nggak bakal tahu. Kita maksiat, ngumpet-ngumpet nggak bakal tahu. Tapi Allah Maha tahu. Lalu sekarang saya ini di belakang, kira-kira tahu nggak ini siapa belakang lagi ngapain? Ya, ibu tahu nggak kira-kira di belakang ibu lagi ngapain tuh ibunya? Nggak tahu, manusia. Tapi Allah nggak bakal bisa dikibuli. Kalau manusia mungkin bisa dikibuli, sama manusia bisa dikibuli, tetapi Allah tidak. Ya, makanya, yuk, Allah sudah maha baik kepada diri kita. Allah sudah maha baik kepada diri kita. Yuk, sudah perbaiki diri kita. Karena perintah Allah cuma suruh bertakwa. Ya mungkin kok, Kang, kalau takwa itu kayaknya keberatan bahasanya. Ya kayaknya aku bukan kualitas orang yang bertakwa. Udah simple, taat, nurut kepada Allah. Nurutlah, gitu bahasanya. Ya, mungkin kalau takwa terlalu alim, nurut yang penting. Karena hidup itu yang penting nurut. Takwa pun artinya nurut, Ibu. Taat. Loh. Kalau kita nurut sama Allah, pasti Allah pun sayang kepada kita. Ibu nurut sama suami, kira-kira suami sayang enggak? Sayang. Bisa ditambahin duit jajannya, duit belanjanya. Gitu. Bener. Lebih semangat itu. Tuh, enggak gawe ya. Ya iya. Ibu taat sama suami, nurut sama suami, insya Allah suami lebih sayang kepada ibu. Apalagi Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mencukupkan kita, pasti lebih sayang lagi. Makanya, yuk kita menjadi orang baik, bermuhasabah diri, jadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah, ibu-ibu majlis Kosaka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjut, Ibu. Lanjut, masih ada waktu? Ya. Masih lumayan banyak. Ya. Jadi sudah jelas, Ibu ya. Kita di akhir tahun ini menjelang tahun baru ini, ayo coba kita bermuhasabah diri. Aduh, kayak duduk pegel ya. Saya berdiri aja ya. Ini kameramen kalau berdiri kelihatan nggak nih HP-nya? Ya. Saya pegel ini ya, berdiri terus ya. Berdiri terus, duduk. Ya, coba ngepasin kameramen. Kalau kameramen oke ya, Pak, tak berdiri. Kalau tapi nanti kameramennya nggak pas ya tak duduk lagi ya. Ya. Biar enak ya. Biar lebih dekat intinya ya. Jadi pentingnya bermuhasabah diri itu seperti itu. Apalagi nanti tahun baru ini. Tahun baru ini rata-rata orang berpoya-poya, Ibu, benar. Rata-rata berpoya-poya. Ini kalau kita lihat, nih tahun baru mereka bersiap-siap, bahkan pemerintah kita, Ibu, ya, yang ada adalah konser-konser. Nanti tuh biasanya nanti tuh kalau di alun-alun Gunung Kidul, kira-kira di sini jikiran apa nanti konser? Hah? Konser rata-rata. Ya, datang artis dangdut joget-joget ya kan. Ya, mohon maaf, setiap aktivitas acara-acara yang mohon maaf kayak konser-konser, kayak dangdut atau pop
Itu rata-rata nanti banyak minum-minuman ibu, ciu banyak. Tahun baru bukan yang perbaiki diri, malah mabok-mabokan, malah maksiat. Tuh, itu tahun baru. Bukan hanya di ini aja, di Gunung Kidul masih mending mungkin. Nanti di kota sekelas Jakarta yang ibu kota kita, di TV-TV itu semuanya, ya mempersiapkan nunggu 00 waktu 00. Mereka bergembira, joget-joget, dengerin lagu, ya. Bahkan ya tidak ada nanti di berita tuh. Bahkan nanti biasanya ada tuh kecelakaan lah, efek dari minum-minuman lah. Itu yang harus kita muhasabah diri. Ya mungkin kalau ibu sih santai-santai saja. Ya, paling juga di rumah kan ya. Tapi yang harus kita ingat adalah anak-anak kita, keturunan kita, apalagi masih muda yang masih senang masih main. Ya bolehlah hiburan, boleh nggak jadi masalah. Tapi tolong yang sudah sering kita kaji, hindari dari kemaksiatan. Ya, dari minuman-minuman keras, ciu, obat-obatan, narkoba, itu yang harus kita hindari. Itu biang masalah, apalagi yang namanya minum-minum keras. Bukan sekarang di kota saja, sudah masuk ke ranah perkampungan, sudah masuk ke ranah apa? Desa. Dan mohon maaf kalau sudah kecanduan, aduh, berat. Berat ibu, untuk tobatnya berat, untuk berhentinya berat. Tuh yang harus diperhatikan. Apalagi sudah berhubungan dengan narkoba. Karena jelas di sini, kok bisa ngomong seperti itu? Ya jelas dong di pondok pesantren Al-Hadid. Sekarang malah ngurusin anak-anak seperti itu. Orang tuanya sudah kewalahan, ngeyel, datang ke sini. Di sini aja mending langsung bisa adaptasi. Nggak bisa ibu, kadang harus dikurung dulu. Ya, ngabisin waktu kita dijagain. Itu aja, kadang nggak langsung. Ya, kalau kita ya orang bener mah, kalau orang baik mah, kalau sudah dikasih shock terapi, kalau sudah dikasih nasihat ya manut ya wis lah sabar kan gitu. Kalau kita nih orang baik nih, ya. Tapi kalau orang udah kayak gitu, sudah dikurung, sudah dimarahin, sudah diplototin, ya, tetap aja lengah dikit wis wassalam nggak ada. Itu kalau orang udah anak-anak udah kecanduan seperti itu ibu, udah kecanduan minuman, sudah kecanduan obat-obatan, tuh itu yang harus kita hindari. Nah ini tahun baru ini yang biasanya rawan ibu. Jangan dikira ibu kalau tahun baru di situ ada konser-konser, di situ banyak ibu yang minum-minuman, apalagi udah dangdutan, udah bablas dah. Malah tahun baru sering sekarang, tapi alhamdulillah nih Indonesia sudah mulai ya tahun baru diisi dengan zikir dengan tausiah, dengan ngaji. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari itu semuanya. Semoga kita semua, keluarga kita semua, anak keturunan kita semua senantiasa dihindari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, inti dari muhasabah ini, sebentar lagi kita akan ditinggalkan tahun 2024 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025. Artinya apa? Yuk perbaiki diri kita biar lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Makanya nanti di awal tahun yuk lakukan dengan kebaikan. Insya Allah langkah awal, niat awal yang baik, kemudian dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kedepannya pun kita akan baik. Itu kuncinya yang harus kita pegang. Ya, tahun depan harus lebih baik lagi. Ibadahnya jelas harus lebih baik lagi. Tadi jelaskan umur kita semakin berkurang, artinya ibadah harus semakin meningkat. Itu yang pertama, ibadah, taat, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan. Itu yang diperhatikan. Kedua, dalam berumah tangga pun juga sama ibu. Harus diperhatikan, kadang ini
olehkan. Itu harus diperhatikan. Ibu alhamdulillah sekarang masih sampai tua masih langgeng, masih langgeng, masih yang punya suaminya masih alhamdulillah. Dipertahankan, itu bukan perjuangan yang mudah, Ibu. Nikah itu bukan perkara yang mudah, itu ibadah. Godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Setan menunggu agar ibu-ibu pada cerai semuanya. Tuh. Ya. Makanya kalau walaupun sudah tua usahakan romantis sama suaminya, ya. Ya romantis. Ya coba teorinya. Ya ini saya masih belajar berumah tangga nih. Awal-awal kan disayang-sayang, makan diambilin ya kan? Ya disuapin ya, sepiring berdua. Ibu sekarang masih sepiring berdua. Masih sepiring berdua. Ya. Masih kalau makan diambilin, suaminya masih diambil sama ibu. Ya kan? Awal-awal ya, mesra banget kan, bener. Wah, kayak dunia milik berdua kan ya, sampai bulan madu berduaan ya. Kan? Makan berdua, sepiring, ada mertua, ada orang tua cuek bebek kan. Ya, coba kalau sekarang tuh godaannya. Kalau sudah lama menikah, sudah bertahun-tahun, ya boro-boro sepiring berdua. Boro-boro disuapin. Kadang kagak dimasakin ya gitu ya. Tuh. Lah, ya itu ujiannya, Ibu. Ya. Jadi nikah itu adalah ibadah. Ya, nikah itu adalah ibadah, Ibu. Nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Benar. Nikah itu separohnya itu kan, separuh dari ibadah. Tuh. Ya, kita harus setia dengan satu pasangan kan gitu. Ya. Apalagi udah tua, udah krepot-krepot kan, siap-siap aja kan. Apalagi kalau laki-laki kan boleh berpoligami, hati-hati nanti ya tergoda dengan cewek yang lain. Itu harus diperhatikan ya. Makanya benar-benar sama, artinya dalam berumah tangga pun harus kita tingkatkan lagi. Biar apa? Biar langgeng, biar tetap romantis sampai mati, sampai ketemu lagi di surganya. Itu kan yang harus kita harapkan. Bukan perkara mudah. Kan godaannya memang godaannya. Coba lihat, godaannya orang pacaran. Wah, semuanya serba indah, pegangan tangan serba nikmat, ya kan? Cet-cetan serba nikmat, ya kan? Dipanggil sayang kan gitu. Wah, kayak terbengkelai kan ya. Soalnya pengalaman ya, seperti indah banget, benar ya. Kalau sehari nggak di WA, nggak di SMS, duh marah kayak apa ya. Coba sekarang bodoh amat ya. Ya kan, malah kadang berduaan aja udah sibuk main HP sendiri, sibuk sendiri, cuek sendiri. Tuh godaannya dalam berumah tangga. Padahal kalau sudah berumah tangga, pegangan tangannya saja sudah pahalanya luar biasa. Apalagi mesra-mesraan. Wah, itu lebih pahala. Coba kalau lagi masih masa-masa pacaran, pegangan tangan dosa apa dosa? Dosa. Makanya itu penting, bentengi tuh. Makanya tingkatkan. Ayo nggak apa-apa. Walaupun tua, ayo mesra lagi ya. Suami kalau pulang dari kebun ya, disambut ya, salim, cium tangan, wah, cium ya nggak apa-apa, udah halal pahala. Nah itu benar Ibu. Tuh, itu ibadah yang paling enak Ibu, benar. Oh iya, lah jenengan kalau ibadah sama Allah coba, ayo kalau Allahu Akbar, lo kita nggak bisa lihat Allah tapi kita diusahakan untuk apa? Melihat Allah, suruh usu tuh tahajud malam-malam, suruh bangun dingin-dingin. Itu kalau berhubungan dengan Allah. Nah ini ibadah dengan suami enak, tinggal pegangan tangan. Datang suami dari kerja ya, dari sawah, dari kebun, cium tangan ya, salim dulu, cium tangan, ya deh, dangdan dulu ya kan. Wah itu pahala surga Ibu. Lah iya benar. Surga itu Ibu. Apalagi wah, ini kira-kira sebentar lagi suaminya datang ya,
mandi dulu, cantik dulu. Lo Nabi itu ibu, Nabi itu dulu ya Siti Asia Aisyah ya Asia ya Siti Aisyah ya ibu, Siti Aisyah, tahu Siti Aisyah ya, itu istrinya Nabi ibu, saking pengen dapat ridhonya dari suaminya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibu, kalau Nabi datang ke rumah ke Siti Aisyah itu, kalau datang ibu, datang cium tangan ya, disiapkan makan, senyum ibu, keringatnya Nabi itu bukan itu diusap-usap ibu ya, diusap-usap keringatnya ya kan, pakai apa namanya, apa tisu atau pakai apa, tisu atau kain lah ya, pakai kain diusap-usap keringatnya ya, di ini keteknya diiniin ya, udah bener itu Nabi loh nyutoin ya. Kemudian apa, setelah itu bekas apa namanya kainnya atau tisunya nggak langsung dibuang atau ditaruh sama Siti Aisyah, tidak, tapi sama Siti Aisyah diusapkan ke pipinya itu, diambum-ambum begitu, wangi. Wah, makanya kan Siti Aisyah disebut dengan Al-Humairah ya. Ya, yang artinya apa? Pipi kemerah-merahan. Coba ibu, coba itu ya. Suami ibu datang habis dari sawah, keringatan, ambil kain, diusap-usap itu semuanya keringatnya ya. Terus ibu diusap-usap ke pipi ibu ya. Kira-kira apa ibu? Merah ya. Yang ada pingsan ya. Amit-amit ya gitu ya. Yang ada bau bacin ya. Lah, ya. Lah itu intinya hanya keterangan, artinya dalam berumah tangga pun ini yang harus diperhatikan ya, harus diperhatikan, tetap dijaga, ditingkatkan nggih Bu, ditingkatkan, semakin sayang sama suaminya, semakin sayang sama anak-anaknya, semakin sayang sama cucunya. Kadang ini jarang dibahas, muhasabah diri, tapi yang diingat muhasabah hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak diperhatikan kita muhasabah meningkatkan diri kita kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kemudian kepada tetangga kita ya, semakin rukun, semakin guyub, itu juga harus diperhatikan biar lebih baik lagi. Karena kalau kita perhatikan, mohon maaf, kalau kita berpacu dalam ibadah saja, kayaknya kita tidak mungkin dah bisa masuk surga. Kalau ibu hanya ngandelin sholat tok ya, nggak mungkin ibu. Kayaknya sekelas saya atau ibu kayaknya nggak mungkin. Ya, walaupun sholatnya mungkin nggak kita tinggal, kayaknya tidak mungkin. Kadang Allahu Akbar ya Allah husuknya susah amat ya gitu. Yang diingat apa ya kan, udah masak belum? Ya kadang ada aja inget-inget ya. Kayaknya tidak mungkin lah. Tapi tetap ibadah tetap. Cuma kan ada ibadah yang lain kata Allah yang harus kita perbaiki lewat ukhuwah Islamiyah kita. Kita sering sini kumpul-kumpul, ini kan berjajar berjamaah. Insya Allah ya dilalah mungkin diantara kita sini satu nggak bisa dilalah masuk neraka. Tapi karena kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, semuanya kerangkul, keangkat semua. Itu pentingnya ya. Bahkan dalam rumah tangga itu kan setengah dari ibadah. Kan udah jelas perempuan tuh gampang kalau mau masuk surga itu kan ada 4. 1, sholatnya dijaga. Kedua apa? Jaga kehormatannya. Ketiga apa? Nurut sama suami. Nomor 4 apa? Lupa saya ini. Kenapa? Berpuasa. Puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Gak usah puasa Daud, gak usah, gak apa-apa. Ya, puasa Senin Kamis ya gak usah. Lah iya, ibu coba mau puasa Senin Kamis, iya tahu pahalanya. Tapi di situ ada suami lagi makan. Loh, ibu kalau nemenin suami makan itu lebih besar pahalanya ibu. Ya, tuh kuncinya nurut, ridho dengan suami. Artinya itu Bu, udah jelas ya. Jadi yuk kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Itu semua insya Allah yang akan menyelamatkan kita hidup di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian Ibu ya. Tausiah singkat dari Al Fakir ya, bila ada
perkataan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya Al-Fakir mengajak kepada pribadi Al-Fakir dan jamaah Kosaka semuanya, yuk menyambut tahun baru ini kita lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan kebaikan. Dan tentunya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersahadat bersama. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar dan membaca syahadat bersama-sama agar kita tidak tergelincir dengan tipu daya di bulan Desember ini. Jangan-jangan sampai kita tergelincir di tahun baru dan di akhir bulan Desember ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan iman Islam sampai mati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosaka